Baik, di video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester. Ini adalah ujian akhir semester ganjil. Untuk mata kuliah kalkulus pertama, untuk program studi, ini FMIPA punya ya. Untuk program studi fisika, aktuaria, matematika, dan statistik yang saya ambil dari soal UAS FMIPA UI yang dilakukan pada hari Kamis 7 Januari 2021. Kali ini soal UAS kalkulus pertama ini terdiri dari ada 5 soal, semuanya ada 5 soal. Nah, jadi akan saya bagi menjadi 2 video. Video yang pertama adalah soal nomor 1 dan 2. Nanti video yang kedua baru soal nomor 3, 4, dan 5 ya, supaya tidak terlalu panjang video ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Kita ke whiteboard-nya. Oke, ini soal nomor 1 ya, kita mulai. Untuk soal nomor 1 ada bagian A dan B. Dan bagian A, tentukan integral dari X sin akar S kuadrat tambah 4 dibagi dengan akar S kuadrat tambah 4. Jadi untuk soal nomor A, ya, jadi untuk soal integral, kita harus jeli melihat bentuk soalnya. Itu di integral parsial, substitusi U, atau yang lainnya ya, bisa saja substitusi trigonometri. Dari soal nomor A, kita lihat X kali sin akar S kuadrat tambah 4 per akar S kuadrat tambah 4. Jadi jika saya misalkan, ya, saya pakai substitusi U, misalkan U sama dengan akar dari X kuadrat tambah 4, saya turunkan, ya, maka DU DX sama dengan akar ini adalah pangkat setengah, saya turunkan pangkatnya setengah kali X kuadrat tambah 4, setengah kurang 1, kali dengan, ya, turunkan X kuadrat tambah 4-nya menjadi 2X, sehingga DU DX-nya menjadi setengah kali 2, jadi 1, jadi X dibagi dengan pangkat min setengah, saya turunkan ke bawah lagi ya, menjadi positif setengah. Oke. Nah, jadi dari sini nanti dx-nya bisa saya input dari soal. Dx-nya itu menjadi akar dari X kuadrat tambah 4 du dibagi dengan X. Oke. Nah, sekarang kita substitusi ke bentuk soalnya. Integral dari, ya, X, langsung ke soal. Sin U, itu ya. Sin U dibagi akar X kuadrat tambah 4 tadi adalah U. U dikali dx, dx-nya kita masukkan, akar dari X kuadrat tambah 4 du dibagi X. Perhatikan di sini ada banyak yang bisa kita coret, dia X atas dan bawah, kemudian U dengan akar, ingat ini juga adalah U ya, bernilai sama, sehingga nilai hasil akhirnya menjadi lebih sederhana, integral dari sin U du. Langsung kita gunakan rumus integral sin itu adalah minus cos U ditambah C. Ya, minus U-nya kita ubah lagi ke dalam bentuk X min cos dari akar X kuadrat tambah 4 tambah dengan C. Ini jawabannya. Oke, berikutnya kita ke soal nomor B. Untuk B, saya tulis ulang soalnya. Integral batasnya min V per 2 sampai V per 2. Cos theta kali cos V sin theta d theta ya. Oke, untuk soal nomor B, ya, kalau kita jeli lihat bentuk soalnya, kita bisa misalkan ini sebagai U. Jadi saya lanjut, misal U-nya itu adalah V sin theta. Saya turunkan terhadap theta, du d theta sama dengan V-nya konstanta tetap, sin theta diturunkan jadi cos theta. Sehingga saya dapat d theta sama dengan du dibagi V cos theta. Sudah ketemu bentuknya, saya baru input ke soalnya menjadi integral minus V per 2 sampai V per 2 cos theta kali cos V sin theta, itu tadi kita sudah misalkan sebagai U, langsung ganti U, d theta, dari sini saya ambil
du per V cos theta. Cos theta yang bisa kita coret, gitu. Sehingga hasilnya itu menjadi sama dengan seperti V ini ada konstanta, bisa kita tarik ke depan seperti integral. Ini V per 2 sampai V per 2 cos U, turunannya menjadi, integralnya menjadi sin U, itu ya. Sorry, ya ini masih ada simbol integralnya, ya kita sederhanakan dulu untuk soalnya ya. du sama dengan, di sini baru kita integralkan, turunan dari integral dari cos U itu adalah sin U, dengan batas min V per 2 sampai V per 2. Jangan lupa, untuk nilai sin U, U-nya itu harus kita ubah lagi bentuknya ya. Jadi seperti sin U, U-nya itu adalah V sin theta. Gitu ya. Sin theta. Dengan batas V per 2 sampai minus V per 2. Sehingga hasilnya adalah seperempat. Masukkan batas V per 2-nya dulu, sin dari, perhatikan, V kali sin theta, sin V per 2 itu 1. Oke, V kali 1 tetap V, dikurang sin dari V kali sin min V per 2 itu min 1, V kali min 1 ini min V, gitu ya, min V. Sehingga ya semua sini hasilnya adalah seperempat kali sin V kurang sin min V. Jadi sin min V, minnya tarik ke depan, jadi tambah sin dari V, sama dengan, ingat sin V di sini 0, ini juga 0, 180 derajat ya. Jadi seperempat kali 0, hasilnya adalah 0. Ya. Oke, itu sudah soal nomor 1, A dan B. Sekarang kita akan menuju ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini ada daerah R, sebuah daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan 3x kuadrat min 2, dengan Y sama dengan X kuadrat, jadi ini ada dua kurva, dan X lebih besar sama dengan 0, diputar mengelilingi sumbu Y. Pertama yang A, kita disuruh sketch daerah R yang dimaksud. Oke, kita harus gambarkan dulu. Kita gambar kurvanya. Untuk Y sama dengan 3x kuadrat tambah 2. Ini kurvanya terbuka ke atas. X kuadrat, ya, X-nya 1 dan X-1, X-nya 2 dan X-2 tetap hasilnya sama. Jadi ini adalah fungsi genap ya. Jadi untuk men-sketch kurvanya seperti biasa saja, saya bisa langsung seperti ini. Saya buat sumbu X dan Y. Untuk X lebih besar 0. Untuk X lebih besar 0, saya buat ini X, ini Y sama dengan 3x kuadrat kurang 2. Untuk X lebih besar 0 ya. Jadi kalau X-nya 0, ya terus di sini fungsinya, ya Y sama dengan 3x kuadrat min 2. X-nya kalau 0, Y-nya min 2, gitu ya. Ini min 1, ini min 2. X-nya kalau 0, Y-nya min 2. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 1 ya. Di sini kalau X-nya 1, Y-nya 1. Ini ada dua titik, sudah cukup untuk kita untuk sketch kurvanya seperti ini. Kita hanya ambil yang X-nya lebih besar 0 ya. X lebih besar 0. Kemudian, ya ini dia ya, X lebih besar. Kemudian untuk Y sama dengan X kuadrat, ya, yang kedua. Y X kuadrat. Jadi ini adalah Y yang pertama, saya anggap ya. Ini Y pertama. Y yang kedua, itu Y-nya sama dengan X kuadrat. X-nya kalau 0, Y-nya 0. Ya. X-nya kalau 1, Y-nya 1 juga. Perpotongan di sini. Kalau X yang 2, Y-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Jadi kalau kita buat sketch-nya, kira-kira dia seperti ini. Ya. Jadi daerah yang dimaksud ya, daerah yang dibatasi oleh kedua kurva. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y dan kurva Y yang di sini ya, hanya oleh kedua kurva. Berarti daerah yang dimaksud adalah daerah yang di sini. Ini dia. Ini daerah yang dimaksud. Oke, nah daerah ini yang akan kita putar mengelilingi sumbu Y. Oke, daerah yang sudah kita gambar, dan suatu kita putar mengelilingi sumbu Y. Ya, cara menggambar kita tergantung metode yang kita gunakan ya. Kita lihat yang soal nomor B. Metode apa yang dapat kita gunakan untuk menghitung volume benda putar yang terbentuk? Kita bisa menggunakan metode
cincin, cincin dan cakram sama ya, cincin atau cakram disebut cincin karena tengahnya itu ada lubangnya. Nah, kalau kita putar melalui sumbu Y ya. Atau juga kita bisa menggunakan metode kulit tabung. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menganalisa soalnya, metode mana yang lebih gampang, cincin atau kulit tabung ya. Jadi begini, kalau kita mau diputar mengelilingi sumbu Y ya, saya buat dua gambar di sini, saya copy paste gambarnya dulu. Jadi kita lihat kan metode mana yang lebih gampang. Oke. Kalau saya gunakan metode cincin, maka saya akan partisi daerahnya ya. Dia diputar melalui sumbu Y. Saya buat bayangannya dulu di sumbu Y nanti supaya lebih gampang saya menggambarnya gitu ya. Diputar melalui sumbu Y. Jadi nanti ini bentuknya kiri dan kanan sama putarannya. Saya buat seperti ini ya. Semirip mungkin ya. Itu kira-kira. Kalau kita menggunakan metode cincin, nanti kita akan buat dia seperti ini putarannya. Kita partisi dia. Ini adalah delta Y-nya, ya tebalnya. Ini yang kita putar mengelilingi sumbu Y. Jadi kalau metode cincin atau metode cakram, diputar mengelilingi sumbu Y, kita partisi dia, ya kita potong dia tegak lurus terhadap sumbu putar ya, tegak lurus ya. Jadi sehingga nanti kalau di sini kita putar, dia akan bentuk cakram seperti ini ya. Bentuk cakram seperti ini. Ya, nah volume putaran inilah yang akan kita hitung nanti dari atas, dari bawah sampai ke atas. Oke, jika kita menggunakan metode cincin, ya kita lihat di sini jari-jarinya di sini, jari-jarinya ini putarannya, kalau kita sampai ke atas di sini, jari-jarinya sudah berubah ya, jari-jarinya sudah berubah di sini. Perhatikan di sini dia uh, ada lubangnya gitu ya. Jadi jari-jarinya sudah berubah di sini dari atas ke bawah. Di bawah di sini, di bawah sumbu X di sini, jari-jarinya semuanya sama. Jari-jarinya adalah fungsi Y1 ya. Y1 ini sebagai jari-jari. Tapi di atas sumbu X di sini, jari-jarinya sudah beda. Jari-jari ini adalah Y1 dikurang Y2 ya. Y ini fungsi X ya. Nah, tentu kita harus dua kali melakukan perhitungan. Kita harus dua kali melakukan perhitungan ya. Karena kalau kita putar ini tadi, perhatikan jari-jari ini tentu berbeda ya. Di tengahnya di sini dia ada ringnya gitu ya, ada kosongnya. Oke. Nah, jadi kalau saya gunakan metode kulit tabung, saya ubah gambarnya lagi di sini. Saya buat gambarnya di sini. Kalau kita pakai metode kulit tabung, ini akan mempermudah kita. Kita lihat ya. Ini tadi batasnya di sini, gitu ya. Oke, ini sudah sumbu Y-nya. Kalau saya menggunakan metode kulit tabung, maka saya partisinya, ini kan diputar mengenai sumbu Y. Ingat baik-baik, kalau kita menggunakan metode kulit tabung, arah partisi kita, ini kita partisi dia ini adalah sejajar dengan sumbu putarnya. Sejajar dengan sumbu putar, itu metode kulit tabung. Kalau metode cincin, kita partisi dia, arahnya tegak lurus terhadap sumbu putar. Ya, ini sejajar, ini adalah metode kulit tabung ya. Kulit tabung. Sejajar dengan sumbu putar. Nah, kalau kita putar dia terhadap sumbu Y, nanti gambarnya itu kira-kira, saya buat bayangannya, cerminannya dulu. Seperti ini kira-kira cerminnya. Kalau saya putar, maka di sini akan muncul seperti kulit tabung ya. Seperti ini. Ini hasil putarannya. Itu kira-kira. Di sini akan muncul seperti kulit tabung. Di atasnya juga. Ya, ini simetris ya. Kanan kiri ini simetris ya. Kulit tabung. Nah, kulit tabung ini ada tebal kulit tabung ini adalah delta X. Karena pada sumbu X ya. Dan tinggi tabung ini, perhatikan atas dan bawah, semuanya dari kiri sampai ke kanan, atas dan bawah ini akan dibatasi oleh kurva yang sama ya. Tadi ini adalah Y1 ya, tadi kita atas itu. Ya, ini adalah Y1, yang 3X kuadrat, ini adalah Y2. Tadi ini 3X kuadrat, min 2, ini adalah X kuadrat. Perhatikan tinggi tabung itu dari kiri asiran sampai habis, sampai ke sebelah kanan nanti dipotongnya, itu selalu dibatasi oleh kurva yang sama atas dan bawah. Sehingga lebih gampang kita menggunakan metode kulit tabung. Dan ini, kulit tabung ini kalau saya potong dia, saya
kulit tabung ini yang saya gambar. Kalau saya potong dia keluarkan, maka volumenya ini dia akan seperti ini kira-kira gambarnya kulit tabungnya ini. Tebal kulit tabung ini di sini itu ada delta X-nya. Kemudian panjangnya ini adalah keliling lingkarannya 2VR, dan jangan lupa jari-jari di sini kiri dan kanan harusnya sama ya, gambar kita kurang simetris. Jari-jarinya itu adalah sama dengan X ya, karena dia sejajar sumbu X. Jadi 2VR sama dengan 2VX. Berapakah jari-jari X-nya? X-nya akan bergerak dari 0 sampai 1. Nanti itu integral kita. 1 itu titik potongnya. X itu 0. Kemudian tingginya ini adalah, perhatikan, Y1, Y2 dikurang Y1 ya. Adalah Y2 kurang Y1. Di mana Y2-nya itu adalah X kuadrat kurang Y1-nya itu 3X kuadrat min 2 ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga volume dari irisan kita, volumenya itu adalah seperti rumus balok, panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya itu adalah keliling dari alas kulit tabungnya, panjang kali lebar delta X kali tingginya itu adalah Y2 min Y1 sama dengan 2Vx kali delta X, Y2 kurang Y1 tadi kita sudah hitung di sini, sama dengan X kuadrat min 3X kuadrat itu min 2X kuadrat tambah 2. Min 2X kuadrat tambah 2. Oke. Maka volume yang terbentuk ya, ini X-nya itu jari-jari itu bergerak dari 0 sampai ke 2. Jadi 2V konstan kita keluarin, integral dari 0 sampai 1 pada X ya. Ya, irisan kita ini delta X akan bergerak dari 0 sampai 1 ya. Titik potongnya 1. 0 sampai 1 X kali delta X-nya saya taruhkan di belakang jadi dx ya. Sehingga dia ini kita dekatkan min 2x kuadrat tambah 2. Sehingga kita tinggal selesaikan integral ini 2V integral 0 sampai 1. Kalikan ke dalam min 2x pangkat 3 tambah 2x dx. Sekarang kita tinggal selesaikan di sini integralnya dulu 2V integral min 2x pangkat 3 itu adalah min 2x pangkat 4 per 4 atau min setengah ya, min 2 per 4 X pangkat 4 tambah integral 2X itu adalah 2X kuadrat per 2 atau X kuadrat dengan batas 1 ke 0. Tinggal input batas atasnya 1. Min setengah tambah 1, X-nya 1 ya, input X-nya 1. Di sini dikurang input X-nya 0. Ya, 0 tambah 0 ya. Sehingga volumenya yang terbentuk adalah 2V dikali min setengah tambah 1 adalah setengah. Jadi saya dapat volume dari hasil putaran di atas itu adalah 2V kali setengah itu adalah V ya. V satuan volume. Oke, jadi untuk menganalisa gambarnya, pakai metode mana yang lebih sesuai, lebih mudah, kita harus hati-hati melihat bentuk gambarnya ya. Usahakan kita gunakan metode yang lebih cocok. Kalau saya pakai metode cincin di sini, lihat di gambar, jari-jari atas dan bawahnya akan berbeda ya. Jari-jari yang di atas di bawah sumbu X dan di atas sumbu X berbeda. Jadi saya harus 2 kali hitung. Karena yang di atas jari-jarinya R, yang di bawah jari-jari yang di atas jari-jarinya adalah jari-jari R, jari-jari R yang lebih besar di sini dikurang jari-jari rongganya. Jadi dia punya harus 2 kali hitung gitu ya, karena atas ada berongga. Sementara kalau kita gunakan metode kulit tabung, tinggi tabung itu atas dan bawah itu selalu sama, Y2 kurang Y1. Jadi kita bisa sekali saja melakukan perhitungan. Oke, baik, ini adalah soal nomor 1 dan 2. Nomor 3, 4, dan 5 akan saya lanjutkan di video berikutnya.